Bab 1413. Mencari pedang ajaib. Cindiana Liang menatap Eric Kin dalam-dalam. Dia merasa sedikit aneh. Dia sebenarnya cukup terkejut. Dia tidak menyangka dengan dirinya yang berinisiatif merendah dan mengundangnya, Eric Kin akan tetap menolaknya. Seperti yang dikatakan para pelayan, dengan status dan reputasinya, dan mengundang orang lain karena niat baik, sangat sedikit orang yang akan menolak dengan begitu langsung. Dengan kata lain, itu tidak pernah terjadi. Eric Kin ini juga adalah orang pertama yang berturut-turut menolaknya. Terlebih lagi, yang membuat Cindiana Liang juga peduli adalah tatapannya terhadap dirinya. Berbeda dengan kultivator pria yang lain, tidak ada rasa cinta dan terpesona. Tatapan seperti ini, bahkan jika Maple Ye menyembunyikannya dengan sangat baik, terkadang secara tidak sengaja akan menunjukkannya juga. Sedangkan Eric Kin ini selalu sama. Cindiana Liang memiliki firasat bahwa dia hanya menganggap dirinya sebagai orang biasa, tidak ada perlakuan khusus. Pemuda ini seharusnya memiliki sisi yang tidak ia ketahui. Setelah Eric Kin meninggalkan area Cindiana Liang, dia dengan bebas mengembara di dalam kabut hitam roh jahat. Melihat ada roh jahat yang menghalangi jalan, Eric Kin langsung membunuh mereka, dan mengumpulkan banyak senjata berharga di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan tidak terlalu berguna. Secara logika, dalam peperangan peri dan iblis saat itu, apakah itu klan peri atau klan sihir, yang paling banyak adalah pedang abadi, bagaimana mungkin sekarang satu pun tidak ada yang ditemukan? Eric Kin mengerutkan dahi, perlahan menjadi tidak sabar. Alasan mengapa dia bertindak sendiri adalah karena ingin mencari beberapa pedang abadi untuk digunakan. Sebelumnya di Tanah Suci melawan Kaidi Chai dan yang lainnya, hampir semua pedang roh yang dia buat dengan susah payah hancur, gabungan pedang Nanke juga hampir hancur. Ini sangat mengurangi kekuatan badai pedang Eric Kin. Kini kekuatan naga hijau sudah tidak bisa digunakan. Pelatihan mutlak miliknya hanya teknik jari Raja Api dan Kaisar Iblis, yang tentunya tidak cukup. Jadi Eric Kin memutuskan untuk berburu lebih banyak roh pedang peri di antara roh jahat, dan menambahkan mereka ke dalam gabungan pedang. Tetapi pedang abadi ini begitu sulit ditemukan. Shoot! Pada saat Eric Kin membunuh roh jahat lagi, tiba-tiba di belakangnya ada Reiki yang terbang menujunya, secepat kilat. Karena pertarungan yang tiada henti, sosok Eric Kin selalu bergerak, tembakan Reiki benar-benar menangkap lintasan pergerakan Eric Kin, jelas itu adalah rencana yang sudah lama direncanakan. Pada saat membunuh roh jahat tersebut, Eric Kin mengambil senjata berharga dalam kabut hitam, kemudian seketika tubuhnya menghindar. Reiki itu tiba-tiba melewati tempat di mana Eric Kin berada sebelumnya, berbalik, dan masuk ke dalam kabut hitam lagi. Satu gerakan untuk melepaskan, suara terkejut terdengar dari kabut hitam. Seperti tidak menyangka bahwa ia bersembunyi begitu dalam dan pukulan mendadak akan dengan mudahnya dihindari oleh Eric Kin. Kemudian dia berpura-pura menjadi seorang pria dan terbang keluar dari kabut hitam. Maple Ye yang mengirimmu untuk membunuhku. Eric Kin menatap pria itu dengan dingin. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya di sisi Maple Ye. Bocah, kamu tidak beruntung, karena jika menyinggung Tuan Muda Maple Ye, tidak ada orang yang bisa hidup sampai hari berikutnya. Pria itu juga tidak menyangkalnya, tetapi hanya menyeringai. Dia mengirimmu ke sini sendirian, sepertinya sangat percaya diri, apakah tidak takut akan dibunuh olehku? Eric Kin berkata dengan tertarik. Haha, kamu hanya fase distraksi level 5, aku adalah fase distraksi level 9, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Pria itu tersenyum menghina, tiba-tiba mengeluarkan tombak, dan menyerang ke arah Eric Kin. Jelas, dia datang dengan perintah Maple Ye, jadi dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Eric Kin. Fase distraksi level 5. Eric Kin tersenyum dan menggeleng, api di dalam tubuhnya mulai bergerak. Duar.
Api yang mengamuk langsung menutupi tubuh Erikin, dan tubuh Balrog dilepaskan. Jurus api biru dan api keabadian super, seperti dua ekor naga sisik, satu kiri dan satu kanan, melayang di samping Erikin. Dan kultivasi Erikin di bawah dukungan sumber energi api, juga mencapai fase distraksi level 9. Pupil pria itu tiba-tiba menyusut. Kamu juga fase distraksi level 9, pantas saja berani menentang Tuan. Tetapi seberapa besar perbedaan antara level 9 pelatihan tanpa partai dengan level 9 yang dibina oleh keluarga besar seperti kami, kamu akan segera tahu. Meskipun pria itu terkejut, tetapi dia tidak takut, dia menebas tombak sambil menyeringai. Tiba-tiba reiki yang besar menyebar keluar dari ujung tombak, kekosongan itu langsung terbelah, dan banyak cahaya tombak menembus Erikin. Tangannya memegang pedang Kingtong, ekspresi Erikin tenang. Jurus 13 tebasan dikeluarkan, ribuan cahaya pedang dan tombak bertabrakan, tiba-tiba terdengar suara keras. Jika bukan karena area ini sangat luas, ditambah ada orang yang bertarung di mana-mana, hanya pergerakan ini saja sudah cukup untuk menarik perhatian para kultivator untuk ke sini. Lumayan, tetapi masih tidak cukup. Pria itu bergumam, dia mengarahkan tombaknya langsung ke Erikin, tangan yang satu lagi menggunakan trik, tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tombak. Tiba-tiba senjata roh ini berputar setelah terkena darah, menjadi hidup dan berubah menjadi binatang buas seperti naga sisik. Pria itu menginjak kepala naga sisik dan terbang menuju Erikin. Erikin menyipitkan mata, pedang Kingtong mengeluarkan cahaya pedang lagi, seperti hujan deras. Tetapi naga sisik ini lincah seperti ikan yang berenang, melewati cahaya pedang dengan cepat, lalu tubuhnya bergerak melewati kekosongan, datang ke hadapan Erikin dalam sekejap, mulut tajam yang penuh gigi, menggigit ke arah Erikin. Erikin melangkah mundur dan menghindari mulut naga sisi, tetapi pria itu tertawa. Kamu tertipu. Naga sisik ini tidak kuat, tetapi kabut beracun yang disembur adalah senjata pembunuh. Duar. Mengikuti perkataan pria itu, naga sisik membuka mulut dan menyemburkan energi hitam. Energi hitam ini ada bau amis, dan menyebar setelah terbang keluar. Erikin tidak sempat menghindar, dia juga terkena sedikit energi hitam ini. Matilah kamu. Selama kabut beracun mengenai kultivator di bawah fase transendensi, terkena sedikit saja sudah akan terus mengorosi, sampai akhirnya hanya jiwa dewa yang tersisa, itu juga trik aku. Pria itu tertawa dengan sombong dan masuk ke energi hitam membawa naga sisik. Kabut beracun ini dimurnikan olehnya, tentu saja dia memiliki cara untuk menghadapinya, tidak akan terkena serangan balik dari kabut beracun. Namun, tepat setelah dia terbang ke dalam kabut beracun, pria itu terkejut saat mengetahui bahwa Erikin menghilang. Dia terkena kabut beracun, seharusnya sangat menyakitkan, bahkan reiki sulit untuk dipertahankan, bagaimana bisa dia menghilang dalam sekejap. Untuk orang sepertimu, aku bahkan tidak perlu menggunakan metode terhebat. Saat ini, sebuah suara muncul dengan dingin di belakang pria itu. Ketika pria itu menoleh karena terkejut, nyala api tiba-tiba meledak di tubuhnya. Kamu baik-baik saja. Pria itu terbungkus oleh api, dia tiba-tiba menjerit, pada saat yang sama juga tidak bisa percaya. Hanya dengan kabut beracunmu ini juga ingin melukaiku. Erikin tersenyum dingin. Dua jenis api suci dalam tubuhnya adalah musuh bagi sebagian besar racun dan kabut beracun di dunia. Apalagi setelah berlatih tubuh Raja Qin, dia membentuk kembali dengan menggunakan esensi api, tidak berlebihan jika dikatakan semua jenis racun tidak akan bisa melukainya. Pria itu menyerangnya dengan racun, dapat dikatakan dia kena batunya sendiri. Kamu merusak orang lain dengan racun, kamu terlihat bersemangat, kalau begitu aku juga akan membuatmu merasakan sedikit kehancuran pada tubuhmu. Erikin tersenyum dingin, jurus api biru melompat,
Jeritan pria itu tiba-tiba menjadi lebih keras. Dia dengan terkejut menemukan bahwa apapun cara yang dia gunakan, dia tidak dapat memadamkan api suci ini. Dia melihat kulitnya, bahkan jari tangan dan kakinya mulai terbakar menjadi abu oleh api suci. Rasa sakit karena dibakar telah menyebar dari kulit Ari ke sumsum tulang, dan bahkan jiwa dewa, membuat dia sangat menderita. Bersambung.